Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus mushola ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 167. Sebelah kiri 167 sebelah kiri, 6 baris dari atas. Sekarang qala Syekhunal Alamah As-Sujaini. Sudah ketemu 167. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Masih pembahasan tentang paman-pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai yang ketiga yaitu Abu Thalib. Qala Syekhunal Allamatus Sujaini wa hadza huwa al-laiku bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi i'taqadahu wa alqallahu bihi wa amma ihya'ullahi ta'ala li abawaihi sallallahu alaihi wasallam faliddukhuli fi ummatihi faqat wa in kana minan najina li annahu min ahli millatil Islam. Guru saya Al-Allamah As-Sujaini berkata, qala Syekhunal Allamah As-Sujaini, itu guru saya Al-Allamah. Al-Allamah itu orang yang sangat alim. As-Sujaini namanya. Dia berkata tentang Abu Thalib, wa hadza huwal laiku bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang sangat patut bagi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi taqadahu wa alqallahu bihi. Dan Allah, ya, itulah yang diyakini Imam Subki. Dan Allah mempertemukannya dengan pendapat itu. Adapun Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu agar keduanya masuk di dalam umat Nabi saja, walaupun sebenarnya keduanya termasuk orang-orang yang selamat, karena mereka termasuk penganut agama Islam, gitu.
Jadi ayah Nabi dibangkitkan, dihidupkan lagi, ayah ibu Nabi dihidupkan lagi ketika sudah meninggal, itu biar termasuk golongan atau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dia sudah termasuk umat Islam, sudah termasuk umat Islam. Iya, iya. Jadi dihidupkan lagi untuk mendapat dimasukkan terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Menghidupkan lagi Allah bisa itu urusan Allah. Apalagi kalau misalnya meninggalnya baru sebentar, dihidupkan lagi oleh Allah, bisa kan? Bisa tuh. Yang sudah meninggal udah jadi tanah dihidupkan lagi juga bisa, begitu ya, bisa begitu. Itu masih lanjutan dari paman Nabi yang ketiga yang namanya Abu Thalib. Sekarang yang keempat, Warabi'u Abu Lahab wa ummuhu Layyinu bintu Hajar wa kunya bi Abi Lahabin li'annahu kana yatalahabu husnan wa qila kunya bihi litalahu bi wajhihi israqan wa humratan. Keempat adalah Abu Lahab. Tuh. Jadi paman Nabi yang keempat namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Ibunya adalah Layin binti Hajar. Ibunya lain, berarti lain ibu dengan bapaknya Nabi. Cuma satu bapak, yaitu Abdul Muthalib. Jadi ibunya Abu Lahab namanya Layin. Hajar itu bapaknya Layin. Berarti Hajar itu kakeknya, kakeknya Abu Lahab dari ibu itu. Wa kunya bi Abi Lahabin, dan dikinayahkan dengan Abu Lahab. Kenapa? Li'annahu kana yatalahabu husnan, karena sesungguhnya ia haus. Yang dimaksud haus di sini tidak punya kebaikan, yatalahabu husnan. Jadi Abu Lahab itu dikunyahkan panggilannya Abu Lahab karena dia itu tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak punya kebaikan. Iya, tidak punya kebaikan sama sekali itu. Memusuhinya Nabi juga luar biasa kan? Iya, dimusuhi Nabi, ya Allah. Maka julukannya Abu Lahab. Abu Lahab. Ya, maka maaf, nama itu kadang-kadang memang membawa pengaruh pada yang dinamai. Iya, yang dinamai. Maka dulu ada anak kecil zaman Nabi, dekat dengan Nabi, dengan orang tuanya, ditanya siapa namanya? Hazan, pakai Z. Hazan. Hazan itu artinya duka cita, sedih gitu, sedih. Kata Nabi, jangan dikasih nama Hazan, Hasan. Pakai sin, Hasan. Hasan itu baik. Akhirnya dikasih nama Hasan. Takutnya nanti kalau dikasih nama Hazan, sedih terus, susah terus gitu. Suruh diganti, kata Nabi. Diganti gitu. Itulah nama. Jadi jangan berkata, cuma sebuah nama, nggak apa-apa. Jangan begitu. Jangan begitu. Nama itu bagus. Yang bagus itu ya, bikin nama yang bagus. Dan nanti di akhirat seseorang itu dipanggil namanya dan nama bapaknya. Nama dia dan nama bapaknya di akhirat itu dipanggil Fulan bin Umar misalnya. Fulannya disebut, Umarnya disebut juga itu bapaknya. Ke depan akhirnya dihisab, Masya Allah. Kalau berbicara masalah hisab kita akan ketemu Pak ya. Ketemu nggak dengan hisab? Ketemu di akhirat nanti. Ya Allah, nggak bisa membayangkan saya benar. Kalau lagi merenung, bayangkan akhirat, nggak bisa membayangkan betapa banyaknya manusia dihisab semuanya itu.
Kira-kira jatuh nomor berapa saya? Sedangkan situasinya ya Allah panasnya luar biasa. Tuh nggak bisa membayangkan. Tapi pasti ketemu kita, pasti ketemu. Masya Allah. Iya suami istri bisa ketemu. Cuma di situ, iya anak-anaknya juga. Cuma di situ yang dipikirkan dirinya sendiri, nafsi-nafsi. Iya nafsi-nafsi gitu. Tuh, itu di padang mahsyar ketemu. Padang mahsyar begitu keadaannya ya Allah. Mulai dari kuburan, maaf. Betapa hebatnya kuburannya. Iya. Kita akan ketemu juga kan dengan kuburan. Allahu Akbar. Enggak boleh enggak, pasti ketemu. Soalnya orang Islam meninggal kan enggak ada yang dibakar kan? Enggak ada dibakar. Dikubur ya Allah. Panjangnya itu lubang kubur seukuran orang yang bersangkutan. Lebarnya taruhlah semeter. Dalamnya menurut ilmu fikih qamatun wa bastah, seukuran orang berdiri ditambah begini. Tinggi dalam berarti iya dalam. Allahu Akbar. Sudah itu mayatnya dimasukkan. Sudah dimasukkan dengan rapi menghadap kiblat gitu. Dipasang dinding ari, namanya dinding ari ya. Dinding ari ya. Boleh dari papan, boleh dari bambu. Baru dipasang dinding ari aja sudah gelap. Coba bayangkan, coba bayangkan. Belum diuruk udah gelap. Ya Allah. Saya benar kadang-kadang kalau merenung ya Allah, begitu ya alam kubur. Tapi pasti saya ke sana, ya Allah. Sudah itu diuruk, sudah. Gimana ini? Ya Allah, diuruk. Sudah pengantar pada pulang. Nggak ada nunggu satupun. Mau karena akhir datang. Nah itu ada ujian di situ. Ada ujian di situ. Nah itu tuh. Itu baru di alam barzah, alam kubur. Allahu Akbar. Nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu. Emang kalau sudah mati mau dibawa kemana? Mau dibakar? Iya, enggak. Ketemu di sana. Masya Allah. Kita teruskan. Waqila kunya bihi litalahu bi wajhihi israqan wa khumratan. Menurut pendapat lain dikinayahkan dengan itu Lahab, ya Abu Lahab. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena wajahnya yang menyala kemerah-merahan. Wajahnya kemerah-merahan. Menakutkan ya. Iya. Iya, sangar ya. Kemerah-merahan. Beda dengan wajah perempuan yang kadang-kadang cuma agak merah dikit. Nah, ada yang melihat, waduh, cakep banget nih, begitu ya. Iya. Ini kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu sangar katanya itu, menyala kemerah-merahan. Itu Abu Lahab. Maka kalau ketemu orang, wah Abu Lahab, Abu Lahab. Tapi Abu Lahab sendiri ketika mau menghajar Nabi, satu saat nih, saya datangin kata Abu Bakar, Nabi, saya hajar gitu. Nabi lagi duduk di rumah, didatangin. Setelah didatangin mau dihajar, kelihatan di belakang Nabi ada onta gede banget, mau nerekam, mau menghajar Abu Bakar. Gede banget ontanya. Akhirnya lari tunggang langgang. Ditanya sama orang, dari mana? Dari Muhammad. Terus nggak mau ngapain? Mau saya hajar. Kok nggak jadi? Yuk, di belakangnya kelihatan onta gede banget. Saya mau dihajar sama onta itu. Saya takut gitu. Itu mukjizat ya, mukjizat Nabi begitu. Mukjizat ya. Abu Bakar, ya Abu Lahab lari tunggang langgang. Ya Allah, gitu. Iya, mukjizat itu namanya. Sesuatu yang melebihi atau menyalahi adat kebiasaan yang diberikan pada Nabi itu namanya mukjizat. Kalau sesuatu yang menyalahi kebiasaan diberikan kepada orang alim, kiai, habib, itu namanya bukan mukjizat, karomah, ya karomah, kemuliaan, karomah. Kiai Syekhona Khalil kan, orang Madura, ya Bangkalan Madura,
bisa ke Mekah cuma naik daun bambu. Daun bambu dijejer-jejer di anyam tuh pakai apa namanya? Lidi, ditaruh di atas air, dinaikin, merem. Sudah dibuka, sudah dijedah. Nah itu. Kok bisa begitu? Itu karomah, ya. Karomah. Kalau kita ada karomah? Enggak ada karomah. Apalagi mukjizat, karomah enggak ada. Ya Allah. Itu seorang ulama begitu. Kita teruskan. Wa kanat kunyatuhu Aba Utbah wasmuhu Abdul Uzza wa huwa kafirun bin nasil Quran. Kunyah Abu Lahab adalah Abu Utbah. Itu ada panggilannya juga Abu Utbah. Dan namanya adalah Abdul Uzza. Dan ia kafir berdasarkan nas Al-Quran. Tuh. Jadi nama kunyahnya, panggilannya juga Abu Utbah. Namanya dari bapaknya itu Abdul Uzza. Dan dia dicap kafir oleh Quran. Wah, kalau yang dicap Quran ya sudah, nggak bisa apa-apa udah. Udah kafir, ya Allah. Tuh. Dan ini termasuk orang yang sangat memusuhi pada Nabi Muhammad SAW. Maka ada surat Al-Lahab juga kan? Tuh. Tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Itu Abu Lahab. Wa qad ra'ahu fin naumi ba'da mautihi bi sanatin akhuhu Al-Abbas faqala lahu ma haluk. Sungguh Abu Lahab telah dilihat dalam tidur setelah kematiannya berselang setahun oleh saudaranya yaitu Abbas. Lalu Abbas berkata kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Tuh. Jadi setelah Abu Lahab meninggal dunia, dikubur, sudah 1 tahun, dia punya saudara namanya Abbas. Iya, Abbas itu juga termasuk pamannya Nabi. Nanti ada keterangannya di bawah. Sudah 1 tahun, Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Setelah mimpi ditanya, bagaimana keadaan kamu? Kamu udah mati? Udah setahun lamanya, bagaimana? Gitu. Dia jawab tuh, faqala finnar. Abu Lahab berkata, di neraka. Saya disiksa terus. Di neraka. Masya Allah, disiksa. Tapi ada keistimewaan. Illa annahu khuffifa anni an kulli lailatis naini. Kecuali bahwa aku diberikan keringanan pada setiap malam Senin. Tuh. Jadi setiap malam Senin itu Abu Lahab mendapat keringanan dari Allah. Sekarang malam apa nih? Senin. Malam Senin. Dapat keringanan tuh Abu Lahab. Iya, dapat keringanan. Ini di sini diterangkannya illa annahu khuffifa anni kullal lailatis nain. Diringankan siksaku setiap malam Senin. Wa amusu min baini usbu'i hataini ma'an. Dan aku bisa menghisap air dari antara 2 jari-jariku. Tuh. 2 jari-jariku. Wa asyara bi ra'si usbu'ihi ilan nukroti. Dan ia menunjukkan ibu jarinya sampai lubang yang berada di bawah ibu jarinya. Ilan nukroh allati tahta ibhamihi, itu yang ada di bawah ibu jarinya. Wa inna dzalika, kenapa bisa begitu? Wa inna dzalika bi'taqi Suwaibata hina basyartani. Bukan basartani, basarotni begitu. Hina basarotni biwiladatin nabiyyi wa bi amri lahabi irdaihi, bi irdaihi. Dan sungguh hal itu disebabkan aku memerdekakan Suwaibah ketika aku bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan sebab aku memerintahkan Suwaibah untuk menyusui beliau. Tuh. Nabi lahir kan disusuin oleh Suwaibah al-Aslamiyah.
Suwaibatul Aslamiyah. Begitu Nabi lahir, Suwaibah itu mendengar bahwa Aminah, ibu Nabi Aminah kan, melahirkan. Terus Suwaibah lari menyaksikan apa benar Aminah melahirkan. Akhirnya dilihat benar melahirkan. Suwaibah senang rasanya. Nah, Suwaibah senang lapor pada majikannya, yaitu Abu Lahab. Ini Suwaibah itu majikan dari Suwaibah itu adalah hamba sahaya perempuan dari Abu Lahab. Lapor, Tuan, nah, mungkin begitu ya, Tuan besar gitu ya. Ponakan kamu melahirkan. Siapa? Aminah. Melahirkan, iya. Laki perempuan, laki. Dia gembira rasanya. Gembira. Cumanya gak baca alhamdulillah, orang kafir. Gak baca alhamdulillah. Mungkin rasanya senang. Senang sekali. Ponakannya lahir. Sudah itu, saking senangnya, Suwaibah dimerdekakan. Suwaibah, mulai hari ini saya merdekakan kamu. Kamu bukan hamba saya lagi. Bukan hamba sahaya lagi. Jadi nggak bisa dijual belikan. Dan tolong Suwaibah, tetein, susuinnya. Susuin tuh anak Aminah. Akhirnya disusuin. Nah, akhirnya disusuin oleh Suwaibah. Lah, kenapa di sini disebutkannya ketika setiap malam Senin siksaanku itu diringankan dan aku bisa mengisap dari ini jempol ini keluar air susu. Kenapa? Kok setiap hari Senin? Nabi lahirnya hari Senin. Jadi hari lahir Nabi hari Senin. Abu Lahab merasa senang bahwa Nabi lahir. Terus Suwaibah juga dimerdekakan dan Suwaibah disuruh untuk menyusukan Muhammad. Itu terjadinya setiap hari Senin. Maka setiap malam Senin siksaan Abu Lahab dikurangin. Misalnya disiksa atau disetrum misalnya ya, pakai setrum 100 watt misalnya. 100 watt pasal itu apa itu? Untuk nyetrum. Setiap malam Senin dikurangin. Jadi 25 watt misalnya. Di samping itu, dari ibu jarinya keluar air susu. Diisep. Kalau udah ganti hari Selasa kan, hari Senin Selasa. Ini enggak keluar lagi. Siksanya diberatkan lagi. Begitu tuh. Nah, kita bisa ambil pelajaran juga. Orang kafir saja, betul Bapak Haji itu. Orang kafir saja sebab merasa senang dengan lahirnya Nabi dan budak hamba sayanya itu dimerdekakan, bisa mendapatkan ringanan siksanya itu dari Allah. Ada keistimewaan lagi, jempolnya itu keluar air susu bisa diisap seharian terus, nggak ada putus-putus. Itu orang kafir, apalagi kalau muslim, taruhlah misalnya seperti kita, bakal contoh aja. Kita kan sudah jelas-jelas muslim kan, senang baca selawat, kan cinta Nabi. Di antara tanda-tanda cinta pada Nabi, senang baca. Kira-kira bagaimana kita? Insya Allah lebih dari itu. Kita di kuburan juga insya Allah mendapat kenikmatan. Jadi kuburannya menjadi taman surga, bukan jurang kesengsaraan. Iya kan? Iya, baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Begitu kan? Baca selawat. Jenis selawatnya banyak sekali. Insya Allah manfaatnya besar. Itu selawat. Ya Allah. Maka mari kita senang-senang baca selawat. Setelah kita pelajari doa ini, pelajaran ini, Abu Lahab saja dapat keringanan sebab cinta pada Nabi, sebab senang Nabi lahir sampai budaknya dimerdekakan. Begitu dikasih anugerah begitu. Apalagi kita. Apalagi bulan depan sudah bulan Rabiul Awal kan. Sekarang udah bulan apa? Bulan apa ini? Safar itu. Jumat kemarin tanggal 1. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang tanggal 4 sudah.
Sudah tanggal 4 bulan Safar. Bulan depan sudah bulan Rabiul Awal. Biasanya disebut bulan Rabiul Awal, ada yang nyebut bulan sholawat, sebab banyak bacaan sholawat. Sini sholawat, sana sholawat, sholawat. Wah, banyak sekali sholawat. Begitu tuh. Mari kita senang berselawat. Kita teruskan ya. Ya, yang kelima. Halaman 168. Wal khamisu al harithu wa ummu samratu bintu Jundabin wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalibi wa bihi kana yukna falam yudrik al islama ay lam yudrik zamana bi'tsatihi. Artinya kelima adalah al harith. Al harith ibunya adalah Samroh binti Jundab. Jadi ibunya beda dengan ibunya bapaknya Nabi lagi ya. Iya. Cuma bapaknya satu, yaitu Abdul Muthalib. Berarti kalau begitu iya Abdul Muthalib istrinya banyak ya. Istrinya banyak. Jadi ibunya adalah Samroh bintu Jundab. Al Haris adalah putra tertua Abdul Muthalib. Dan dengan ini Abdul Muthalib yaitu Haris dikinayahkan ibnu Abdul Muthalib. Al Haris tidak menjumpai Islam, yakni ia tidak menjumpai zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itulah Haris. Jadi Haris adalah putra dari Abdul Muthalib yang paling tua itu. Paling tua, dan beliau itu tidak menjumpai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad belum lahir, dia udah meninggal. Jadi zaman itu masih termasuk zaman fatrah. Fatrah itu kekosongan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, kan belum ada Nabi lagi. Itu namanya zamannya zaman fatrah gitu. Nah, kalau sudah diutus Nabi Muhammad, sudah ganti lagi, bukan fatrah lagi, ada Nabi lagi gitu. Nah, kalau dari Nabi Muhammad sampai kiamat, ini zamannya fatrah bukan? Bukan. Soalnya Nabi Muhammad Nabi terakhir, sampai akhir zaman Nabinya Nabi Muhammad. Begitu. Jadi cukup kita mengikuti para ulama. Soalnya al ulama warasatul anbiya. Ya, jadi kita ngikutin ulama. Lah ulama itu kan tanggung jawab ngajarkan pada umatnya tentang fikihnya, tentang tauhidnya, tentang apanya lagi itu. Begitu itu. Jadi yang kelima adalah Al Haris. Wasadisu Az-Zubairu wa ummuhu ummu Abdillah wa lam yudrikil Islam. Yang keenam adalah Zubair. Ibunya adalah Ummu Abdullah. Zubair tidak menjumpai Islam lagi itu. Jadi paman Nabi yang namanya Zubair, yang punya ibu namanya Ummu Abdillah, dia tidak menjumpai Islam juga. Tuh, sebab Nabi Muhammad belum lahir, dia sudah meninggal dunia. Tuh Zubair. Wasabi'u Jahlunnya bukan jahlun pakai ha, tapi pakai ha. Bitaqdimil jim al maftuhati alal ha'i as-sakinati al muhmalati. Wakila bitaqdimil ha'i al muhmalati al maftuhati alal jim as-sakinati wa ummu Hamzah. Keenam sudah. Ketujuh sekarang ya. Ketujuh adalah jahl. Tapi bukan jahal pakai ha ya, pakai ha, jahl. Lafaz jahlun dengan mendahulukan huruf jim yang dibaca fathah atas huruf ha. Jadi itu kan hurufnya hampir sama, jim, ha, lam. Yang hampir sama adalah jim dengan ha-nya kan? Bedanya di mana? Di titik. Jah itu pakai jim, ada titiknya itu.
Dan dibaca jimnya itu dahulu, bitakdimil jim al-maftuhah. Jimnya dibaca dulu, berarti jahlun. Haknya mati, mati itu sukun. Sukun tuh. Yang dibaca sukun tanpa titik. Jadi haknya dibaca sukun, jah. Sukun itu mati ya. Sukun itu mati. Nggak punya titik. Menurut pendapat yang lemah atau qil, dengan mendahulukan huruf ha yang tidak bertitik, yang dibaca atas huruf jim, yang dibaca fathah maksudnya, yang dibaca fathah atas huruf jim, yang dibaca sukun. Menurut pendapat yang lain, bukan jahlun, tapi haknya duluan, jimnya belakang, jadi hajlun. Ya, itu pendapat yang lain. Jadi bukan jahlun, tapi hajlun. Itu pendapat yang lain. Tapi pendapat yang lain, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lemah. Jadi ada yang mengatakan paman Nabi yang ketujuh namanya jahlun, ada yang mengatakan hajlun. Ya. Ada orang namanya Selamat, orang Indonesia. Siapa namanya? Selamat. Ada yang ngomong bukan selamat, selamat. Nah, begitu sama ya. Ya kan, selamat sama itu kan, sama itu. Ada yang berkata selamat, ada yang berkata selamat. Ya, ya begitu. Selamat gitu. Ya. Ya. Itu yang ke berapa tadi? Ketujuh. Ketujuh. Wa ummu Hamzah, dan ibu Jahal adalah ibunya Hamzah. Jadi Hamzah paman Nabi juga kan, yang meninggalnya tempo hari dibacok-bacok sampai berapa kali itu Hamzah. Jadi ibunya sama dengan Hamzah, itu Jahlun tuh, ibunya Hamzah. Wasaminu, sekarang yang ke-8. Wasaminu Abdul Ka'bah wa ummuhu Abdu Abdillah walam yudrikil Islam walam yakun lahu naslun. Yang ke-8. Ke-8 adalah Abdul Ka'bah. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Ibunya adalah Ummu Abdullah. Dan ia tidak menjumpai Islam dan tidak mempunyai keturunan. Abdul Ka'bah, ibunya Ummu Abdillah. Tidak menjumpai Islam lantaran meninggal dunia sebelum Nabi lahir, apalagi diutus lahir juga belum. Dan dia tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Satu pun tidak, apalagi 2, 3 dan seterusnya tidak. Maka syukuri orang yang punya keturunan. Iya, punya keturunan itu alhamdulillah saya ada keturunan. Nanti barangkali saya sudah meninggal, ada yang doain, ada yang baca Fatihah, ada yang baca Yasin dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih itu harusnya. Yang punya anak gitu kan. Ya alhamdulillah saya punya anak. Nanti anak saya jadi orang benar, jangan pintar dulu lah, benar ya. Soalnya kalau pintar nggak benar bagaimana? Keblinger. Ya benar dulu baru pintar. Insya Allah bahagia itu. Ini benar. Terus pintar, wah hebat. Tapi kalau pintar nggak benar, ya itu tadi. Ya pintar nggak benar ya Allah. Ini keblinger, jangan. Wattasi'u kusamin, kusam gitu. Bikofin madmumatin, famuthallasatin, maftuhatin, wa ummuhu umul haris, wa huwa mata sohiron. Kesembilan adalah kusam dengan huruf qaf yang dibaca dhammah. Bikof itu dengan huruf qaf maksudnya. Kusam kan qafnya dhammah tadi, tuh kusam dengan huruf qaf yang dibaca dhammah. Lalu huruf sa yang dibaca fathah, kusa, kusam. Itu bacanya juga bukan sa, tapi sa. Membacanya sa, lidah kita disentuhkan gigi di depan. Sa, alif, ba, ta, sa. Iya, sa. Alif, ba, ta, sa, bukan alif, ba, ta, sa. Enggak.
Kalau sa nanti jadinya sin di fathah. Salamah tuh, pakai sin. Ini sa, salasun, salasatun tuh, pakai sa. Di sini juga pakai sa. Ya. Ya. Sa, lidah kita sentuhkan gigi di depan. Lalu huruf sa yang dibaca fathah tuh. Jadi qaf, sa, mim baru. Kusam ibunya adalah Ibu Al-Haris dan ia meninggal sewaktu masih kecil tuh. Dia meninggalnya masih kecil tuh. Belum balik dia meninggal. Itu termasuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9 tuh. Wal ashiru dirar wa ummuhu Ummul Abbas mata fi ayyamin uhiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuslim wa kana min fatayani Quraisyin jamalan wa sakhaan. Ke-10 adalah Diror. Diror. Ibunya adalah Abu Abbas. Ibunya adalah Ibu Abbas. Ia meninggal pada hari turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menerima wahyu pertama, dia meninggal. Dan ia belum sempat masuk Islam. Diror adalah termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan dan dermawan. Tuh. Min fatayani Quraisyin jamalan, itu tampan, indah wajahnya. Wasakhoan dan dermawan. Jadi Diror paman Nabi, ibunya Ummul Abbas. Dia meninggal ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu tuh. Itu waktu wahyu pertama kan begitu kan? Ya. Dia meninggal. Dia meninggal dan belum sempat masuk Islam. Dia belum sempat masuk Islam. Walaupun sama-sama di situ ada bersamaan Nabi sampai dewasa, tapi belum sempat masuk Islam. Dan si Diror itu termasuk pemuda Quraisy yang tampan dan dermawan. Dermawan, murah banget tuh. Ya Nabi Muhammad juga dermawannya luar biasa kan? Nabi Muhammad luar biasa dermawannya. Pernah satu ketika lagi mimpin pengajian begini, udah mulai pengajian baru ada yang datang sahabat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Nabi saya terlambat. Enggak apa-apa, masih ada pengajian. Dia sambil bawa tentengan, maju ke depan dekat Nabi. Nabi, saya bawa oleh-oleh ini untuk Nabi. Oh, taruh sini. Saya belikan selimut yang paling bagus biar Nabi tidurnya nyenyak. Taruh sini. Belum dibuka, apalagi dibuka disentuh oleh Nabi juga belum. Cuma terima kasih ya, iya. Ikut ngaji. Nggak lama dari ini, datang lagi sahabat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Nabi saya terlambat. Nggak apa-apa, masih ada pengajian. Duduk. Akhirnya duduk. Setelah duduk, tolong datangnya terlambat yang kedua, ngelihat ini di samping Nabi ada bungkusan apa? Bagus, besar lagi itu. Tanya itu yang datang kedua tuh. Nabi mau tanya. Oh ya silakan. Disangka para sahabat mau tanya masalah pengajian. Tanyanya ini yang di samping Nabi. Itu apa yang di samping Nabi? Kayaknya bagus gitu. Nabi kan orangnya nggak bohong kan? Oh ini hadiah dari teman kamu itu tadi. Disangkanya cuma sampai di situ tanyanya. Tapi nyatanya tanya lagi, Nabi kalau saya ngelihat boleh nggak? Saya ngelihat boleh lagi, boleh nggak katanya? Ya silakan. Dipersilakan oleh Nabi. Akhirnya dilihat. Ya orang yang lain, sahabat lain kan gemes ya, gemes. Gimana sih orang lagi ngaji ngelihat hadiah Nabi? Nabi nggak boleh, jangan, enggak. Setelah dibuka, oh selimut bagus banget Nabi. Iya katanya selimut bagus banget. Katanya saya belum megang, apalagi buka megang juga belum. Itu dari kawan kamu. Akhirnya dia ngomong, boleh nih Nabi. Maksudnya untuk saya, begitu. Boleh untuk saya. Diminta berarti kan? Dan Nabi kan murah, pemurah. Silakan ambil. Dibawa, coba. Belum dipegang, apalagi buka. Megang saja belum Nabi, itu hadiah. Diminta orang. Silakan.
Lah kalau orang sekarang, taruhlah saya, Pak Haji ngasih ini, saya baru pulang dari umroh, saya kasih hadiah ini, apa, sajadah paling bagus bikinan Turki, ya terima kasih ya, taruh. Datang kawan, Pak Ustadz, itu apa sih yang datang, yang sebelah Pak Ustadz? Katanya, ini sajadah paling bagus, hadiah dari Pak Haji Denny habis umroh. Kalau boleh saya ngeliat, boleh enggak? Ya silakan. Udah dilihat, bagus Pak Haji, Pak Ustadz, iya. Terus, untuk saya, boleh enggak kira-kira ya? Untuk kamu, iya. Paling lu keras. Itu kita. Ya Allah, kalau Nabi tidak, pemurah banget. Ya, sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan yahmil lamtani. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarr wat thair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa khairul munzilin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wa istiqamah wa qina husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.